Imam Ali Khamenei, seorang ulama sederhana dari kota Mashhad yang hidupnya dulu nggak banyak diperhitungkan. Tapi siapa sangka, puluhan tahun kemudian dia menjelma jadi sosok paling berkuasa di Iran, bahkan sering dijuluki raja tanpa mahkota. Tapi kekuasaan sebesar itu selalu mengundang tanda tanya. Gimana sebenarnya Khamenei bisa bertahan begitu lama? Apa yang bakal terjadi sama Iran setelah dia nggak lagi ada di panggung sejarah? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. 19 April 1939, kota Mashhad, timur laut Iran jadi saksi kelahirannya dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Said Javad Khamenei, adalah seorang ulama Islam atau mullah yang hidupnya pas-pasan, bahkan sering nggak punya cukup uang buat kebutuhan sehari-hari. Dari kecil, Khamenei udah akrab banget sama dunia kitab, masjid, dan kehidupan keras di rumah yang sederhana banget. Sejak kecil, dia belajar Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar agama dari ayahnya. Tapi perjalanan intelektualnya nggak berhenti di Mashhad. Dia merantau ke kota Qom yang jadi pusat studi Islam Syiah paling penting di Iran. Nah, disinilah dia belajar di bawah bimbingan ulama besar, termasuk sosok yang kelak jadi gurunya sekaligus pemimpin revolusi Iran, yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dari Khomeini lah, Khamenei menyerap ide kalau ulama nggak boleh cuma ngurus doa dan kitab, tapi juga harus jadi penggerak politik dan penentu arah bangsa. Tahun 1963, waktu protes besar-besaran pecah melawan kebijakan Shah Iran, Khamenei ikut turun tangan. Dia jadi bagian dari generasi muda ulama yang berani menentang monarki. Akibatnya, berkali-kali dia ditangkap, dipenjara, bahkan dilarang ceramah. Tapi bukannya kapok, tiap kali keluar dari penjara semangatnya malah makin keras. Dari pengalaman hidupnya itu, Khamenei juga ketemu sama satu gagasan besar yang jadi pondasi politik Iran sampai hari ini, yaitu Wilayat al-Faqih. Menurut konsep ini, negara harus dijaga dan diarahin sama seorang faqih alias ulama yang paham hukum agama sebagai pengawas moral dan politik. Dia percaya kalau politik diserahin gitu aja ke politisi atau raja, bakal gampang melenceng dari nilai Islam. Jadi peran ulama harus kayak nahkoda yang mastiin kapal bangsa tetap di jalur syariat. Sebagian orang setuju, tapi sebagian lainnya ngerasa ini berbahaya karena bisa bikin satu kelompok punya kuasa tanpa batas. Tahun 1979 jadi titik balik besar buat Iran. Revolusi Islam meledak, Shah akhirnya tumbang, dan Khomeini pulang dari pengasingan. Nah, Khamenei yang sebelumnya cuma dikenal sebagai aktivis jalanan, tiba-tiba dapat panggung yang jauh lebih besar. Dia mulai aktif berdakwah, jadi penceramah, dan dipercaya jadi imam sholat Jumat di Teheran. Buat yang belum tahu, mimbar Jumat di Iran itu bukan cuma soal khotbah agama, tapi juga tempat buat ngomongin isu-isu politik. Dari situlah nama Khamenei makin melambung. Setahun setelahnya, Iran langsung dihantam krisis. Presiden pertama Republik Islam yaitu Abul Hasan Bani Sa'ad digulingkan, dan di saat yang sama, Iran juga lagi perang lawan Irak. Elit negara butuh sosok yang bisa dipercaya para ulama, tapi juga jago ngomong ke publik. Pilihannya jatuh ke Khamenei. Tahun 1981, dia resmi jadi presiden Iran dan memimpin 2 periode sampai 1989. Tapi masa itu nggak mulus. Pada 27 Juni 1981, sebuah bom diseludupin dalam tape recorder di Masjid Abu Sar di Teheran. Waktu Khamenei lagi pidato, alat itu meledak. Ledakan itu hampir merenggut nyawanya, lengan kanannya lumpuh, pita suaranya rusak permanen. Sejak saat itu, suara Khamenei jadi khas, serak, berat, dan nggak pernah sembuh. Tapi justru luka itu bikin karismanya makin kuat. Banyak orang lihat dia sebagai sosok yang diselamatkan Tuhan buat ngelanjutin perjuangan revolusi. Setelah 8 tahun jadi presiden, karir Khamenei mencapai titik balik besar di tahun 1989. Waktu itu Iran baru aja selesai perang panjang lawan Irak, perang 8 tahun yang bikin negara hancur-hancuran. Dan di tengah situasi itu, kabar paling menggemparkan datang. Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam sekaligus pemimpin tertinggi pertama Iran, wafat pada 3 Juni 1989. Nah, siapa yang bakal gantiin Khomeini sebagai Supreme Leader? Menurut konstitusi awal 1979, seorang pemimpin tertinggi Iran idealnya harus punya gelar marja taklid, yaitu tingkat ulama paling tinggi yang diikuti banyak orang. Nah, masalahnya Khamenei waktu itu belum sampai level itu.
Dia emang ulama senior yang punya pengalaman panjang, tapi secara keilmuan dan popularitas di kalangan agama, banyak yang menilai dia belum memenuhi syarat tertinggi itu. Waktu Khomeini wafat, Majelis Ahli, yaitu kumpulan ulama paling berpengaruh di Iran, langsung ngadain sidang darurat. Di sana sempat ada perdebatan soal siapa penggantinya. Nama Ayatollah Hussein Ali Montazeri sempat diusulkan, tapi karena dia lagi berselisih dengan pemerintah, namanya akhirnya dicoret. Akhirnya, Majelis Ahli ngambil keputusan besar. Mereka ngubah aturan konstitusi 1989. Syarat jadi rahbar nggak lagi wajib marja taklid, cukup mujtahid faqih, artinya ulama yang paham hukum Islam walau belum level tertinggi. Perubahan ini bikin jalan Khamenei terbuka lebar. Dan pada 4 Juni 1989, sehari setelah Khomeini wafat, Khamenei resmi dipilih jadi rahbar kedua Iran. Sebagai rahbar, kekuasaannya gede banget. Dia pegang kendali penuh atas kebijakan negara, jadi panglima tertinggi militer, bahkan semua tentara dan pasukan elit IRGC ada di bawah komandonya. IRGC atau Iranian Revolutionary Guard Corps ini dibentuk tahun 1979 buat ngejaga Republik Islam dan ngelindungin ideologi revolusi. Beda sama tentara reguler, IRGC ini pasukan ideologis. Mereka ngawal rahbar, ngejalanin operasi rahasia, sampai terlibat perang di luar negeri termasuk di Suriah. Selain pasukan militer, IRGC ini juga pemain bisnis besar. Mereka punya perusahaan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, energi, sampai telekomunikasi. Banyak analis bilang tanpa restu rahbar, kekuasaan IRGC nggak bakal sebesar sekarang. Selain itu, rahbar juga punya hak buat nunjuk dan copot pejabat tinggi, termasuk 6 dari 12 anggota Dewan Garda, yaitu badan penting yang bisa nentuin siapa aja calon presiden dan parlemen. Artinya, separuh kekuatan Dewan Garda ada di tangannya. Sebagai rahbar, Khamenei juga bisa nunjuk pimpinan IRIB alias Islamic Republic of Iran Broadcasting, yaitu jaringan media nasional yang ngatur apa aja yang bisa ditayangin di TV dan radio Iran setiap hari. Artinya, apa yang dilihat dan didengar rakyat Iran tiap hari bisa diarahkan sesuai kebijakan rahbar. Media jadi salah satu senjata penting buat jaga citra pemerintah dan ngeredam suara oposisi. Terus ada juga lembaga bernama Setat atau ECO yang langsung ada di bawah kendali rahbar. Awalnya Setat dibentuk di akhir 1980-an buat ngurus aset peninggalan revolusi Islam, kayak properti yang nggak punya pemilik atau ditinggalin orang yang kabur ke luar negeri. Secara resmi tujuannya buat ngatur, jual, atau nyalurin aset itu buat kepentingan publik dan amal. Tapi pada 2013, Reuters ngerilis laporan investigasi yang cukup heboh. Mereka nyebut kalau Setat sekarang udah berkembang jadi semacam raksasa ekonomi dengan aset miliaran dolar dari properti, perusahaan, sampai saham di berbagai sektor strategis. Ada juga dugaan soal penyitaan aset dengan alasan hukum agama atau politik. Tapi meski begitu, pemerintah Iran dan pihak dekat dari rahbar ngebantah keras laporan itu. Mereka bilang Setat murni lembaga sosial dan amal dan bukan alat buat ngumpulin kekuasaan ekonomi. Kalau dibandingin, posisi rahbar jelas jauh di atas presiden. Presiden cuma ngurus operasional negara, sementara rahbar yang nentuin arah strateginya dan ngatur kebijakan negara mulai dari militer, media, sampai ekonomi. Kalau ngomongin Khamenei, nggak bisa lepas dari kebijakan luar negeri Iran yang keras banget. Ada satu istilah yang sering dipakai, yaitu poros perlawanan. Intinya, Iran di bawah Khamenei nggak mau tunduk sama Amerika atau sekutunya. Makanya mereka dukung aktor-aktor regional yang dianggap bisa jadi benteng pertahanan. Contohnya Hizbullah di Lebanon, rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan kelompok-kelompok lain di Irak dan Yaman. Dari kacamata Teheran, semua ini bukan cuma ekspansi ideologi, tapi bagian dari strategi pertahanan. Khamenei dan para pejabat Iran sering bilang, lebih baik bertempur di luar perbatasan daripada perang meledak di dalam negeri. Nah, dunia barat sering curiga kalau Iran mau bikin bom nuklir. Tapi Khamenei sendiri berulang kali bilang, bahkan sampai bikin fatwa, bahwa senjata nuklir itu haram. Posisi resmi Iran sampai sekarang adalah program nuklirnya buat energi damai, bukan buat senjata. Fatwa ini sering banget jadi kartu diplomasi di forum internasional, walaupun skeptisisme dari negara-negara lain tetap ada. Puncak drama nuklir Iran bisa dibilang ada di tahun 2015.
Waktu itu Iran dan 6 kekuatan dunia yaitu Amerika, Rusia, China, Inggris, Prancis plus Jerman akhirnya duduk bareng bikin kesepakatan yang dikenal dengan nama JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action. Bahasa gampangnya ini semacam barter di mana Iran janji ngerem program nuklirnya dan mau diawasi ketat sama PBB, tapi sebagai gantinya sanksi ekonomi internasional yang bikin Iran kesusahan harus dilonggarkan. Buat rakyat Iran, JCPOA ini sempat jadi harapan. Harga barang jadi agak stabil, investasi asing pelan-pelan masuk lagi, tapi sayangnya momen itu nggak bertahan lama. Tahun 2018, Presiden Donald Trump mutusin Amerika keluar sepihak dari perjanjian ini. Alasan resminya JCPOA dianggap lemah, nggak ngatur rudal balistik Iran, dan nggak ngatasi campur tangan Iran di Timur Tengah. Sejak itu, siklusnya balik lagi. Sanksi makin keras, ekonomi Iran anjlok, dan ketegangan dengan Barat makin memanas. Iran pun pelan-pelan mulai ngurangin komitmennya ke perjanjian ini. Jadi JCPOA yang tadinya jadi simbol harapan malah berubah jadi simbol kekecewaan. Kalau di luar negeri Iran terus berhadapan dengan Amerika dan sekutunya, di dalam negeri Khamenei juga punya PR besar. Bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal legitimasi politik. Karena sejak jadi rahbar, Iran berkali-kali diguncang gelombang protes besar yang ngetes seberapa kokoh cengkraman kekuasaan Khamenei. Yang pertama ada Green Movement tahun 2009. Ini pecah setelah pemilu presiden yang dimenangi Mahmud Ahmadinejad. Banyak rakyat, terutama kalangan urban dan mahasiswa yang curiga kalau ada kecurangan. Jutaan orang turun ke jalan di Teheran dan kota-kota besar, dan Khamenei akhirnya turun tangan lewat pidato pada Jumat 19 Juni 2009. Dia memperingatkan massa supaya berhenti dan secara tegas membela hasil pemilu. Kalau protes lanjut, negara bakal bertindak. Dan benar aja, represi menyusul, banyak korban jatuh, ratusan ditahan, internet diawasi ketat. 10 tahun kemudian, krisis balik lagi. Tahun 2019, pemerintah ngumumin kenaikan harga BBM yang memicu protes meledak di puluhan kota. Respons aparat keras banget. Menurut Amnesty International, sedikitnya ada 304 orang tewas dalam penumpasan itu, meski angka resmi dari pemerintah Iran jauh lebih rendah. Terus yang paling baru ada gelombang 2022 setelah kasus Mahsa Amini. Perempuan muda Kurdi ini meninggal setelah ditahan polisi moralitas gara-gara pelanggaran hijab. Kematian massa jadi pemicu protes nasional dengan slogan perempuan, hidup, dan kebebasan. Aksi ini nggak cuma di kota besar, tapi juga nyebar ke daerah-daerah. Respons negara lagi-lagi keras, dengan internet diputus, demonstran ditangkap, dan aparat keamanan diperkuat. Dari 2009, 2019, sampai 2022 polanya kelihatan. Setiap kali rakyat protes besar, rahbar dan aparatnya jawab dengan represi dan kontrol lebih ketat. Dan akhirnya kita sampai ke perkembangan terbaru yang bikin kalkulus politik Iran makin rumit. Mei 2024 kemarin, dunia dikejutkan dengan kabar wafatnya Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur. Raisi waktu itu dikenal sebagai salah satu figur paling dekat dengan Khamenei, bahkan sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat penerus rahbar. Kecelakaan ini langsung mengguncang politik dalam negeri. Konstitusi Iran mewajibkan digelarnya pemilu cepat buat isi kursi presiden yang kosong. Dan benar aja, beberapa minggu kemudian Iran mengadakan pemilu darurat. Walau pejabat resmi bilang semua proses berjalan sesuai aturan, banyak analis menilai ini membuka babak baru persaingan internal siapa yang akan jadi figur utama setelah era Khamenei berakhir. Raisi tadinya dianggap pion penting buat transisi kepemimpinan. Dengan wafatnya dia, peta kekuasaan berubah total. Faksi konservatif, reformis, dan juga IRGC semua mulai memanaskan mesin masing-masing. Juli 2024, Masoud Pezeshkian, seorang dokter bedah jantung yang dikenal sebagai politisi reformis moderat, muncul sebagai pemenang. Banyak rakyat yang ngerasa Pezeshkian bawa angin segar. Gayanya lebih kalem, retorikanya lebih terbuka, dan dia sempat janji buat ngedorong keterbukaan serta memperbaiki hubungan dengan dunia luar. Tapi di balik euforia kemenangan itu, ada realita yang nggak bisa diabaikan. Ruang gerak Presiden Iran tetap terbatas. Karena kewenangan kunci ada di tangan rahbar dan institusi di bawahnya, kayak IRGC, Dewan Garda, dan tentu aja kantor rahbar sendiri. Jadi meskipun Pezeshkian bisa bikin kebijakan di bidang ekonomi atau kesehatan, urusan besar kayak nuklir dan hubungan luar negeri sampai arah politik nasional tetap dikontrol dari atas.
Banyak analis bilang kemenangan Pezeshkian cuma jadi simbol kalau sistem masih kasih ruang buat suara reformis, tapi batas mainnya tetap aja ketat. Dengan kata lain, meskipun ada presiden baru, raja tanpa mahkota Iran tetaplah Khamenei. Seiring usia Khamenei yang sekarang udah lewat 85 tahun, isu suksesi jadi topik paling panas di politik Iran 2024-2025. Semua orang bertanya, siapa yang bakal jadi rahbar berikutnya? Secara aturan yang berhak milih rahbar baru adalah majelis ahli, yaitu semacam dewan ulama senior yang punya wewenang konstitusional buat nunjuk dan kalau perlu berhentiin rahbar. Tapi dalam prakteknya, proses ini nggak pernah transparan. Diskusi dan lobby biasanya berlangsung di balik pintu tertutup, dengan pengaruh kuat dari faksi politik dan tentu aja IRGC. Dari berbagai laporan media internasional, ada beberapa nama yang sering muncul. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah Mojtaba Khamenei, yaitu putra kedua Ali Khamenei. Mojtaba dikenal jarang tampil di depan publik, tapi disebut-sebut punya jaringan kuat di IRGC dan lingkaran elit ulama. Para pengamat bilang kalau dia naik, ini bakal jadi semacam dinasti yang sebenarnya bertentangan dengan semangat awal revolusi Islam. Selain Mojtaba, ada juga nama-nama lain yang dibahas analisis dari kalangan ulama konservatif, bahkan sebagian kecil dari kubu reformis. Tapi belum ada satupun yang bisa dibilang dominan. Jadi klaim kalau suksesi akan diwariskan ke putra Khamenei masih sebatas spekulasi. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Yang jelas teori ini bikin isu suksesi makin penuh intrik dan bikin banyak orang di dalam maupun luar Iran terus memantau perkembangannya. Sebenarnya ada 3 skenario yang udah diprediksi oleh analis-analis Republik Islam Iran. Yang pertama, status quo terkawal. Di skenario ini kondisi kurang lebih jalan seperti sekarang. Presiden Masoud Pezeshkian bakal fokus ke isu-isu ekonomi dan sosial level mikro, kayak stabilisasi harga, lapangan kerja, dan pelayanan publik. Tapi buat urusan besar kayak arah politik luar negeri, program nuklir, sampai strategi militer tetap ada di tangan Rahbar dan IRGC. Kalau tensi regional, misalnya dengan Israel atau Amerika, mungkin akan dikelola lewat 2 cara klasik Iran, yaitu deterrence alias bikin musuh ragu lewat kekuatan militer, dan negosiasi terbatas kayak JCPOA versi modifikasi kalau ada peluang. Lanjut ke skenario kedua, yaitu transisi Rahbar yang mulus. Di sini bayangan utama adalah suksesi Khamenei yang berlangsung tanpa gejolak. Majelis ahli memilih figur baru yang bisa diterima baik oleh IRGC maupun elit ulama di KOM. Kalau skenario ini kejadian, kebijakan besar Iran kemungkinan nggak akan berubah drastis. Garis utama Khamenei tetap dipertahanin dan fokus ke poros perlawanan, program nuklir yang dikontrol ketat, dan ekonomi yang masih bersandar pada jaringan negara. Bedanya Rahbar baru mungkin bakal kasih sentuhan kosmetik reformasi. Misalnya sedikit lebih longgar soal budaya atau ruang politik, biar terlihat ada angin segar. Singkatnya, skenario ini bikin transisi kepemimpinan Iran terlihat rapi, stabil, dan tetap terkendali. Dari luar, dunia bisa ngelihat seolah-olah ada generasi baru, tapi di dalam fondasi kekuasaannya ya tetap sama kuatnya. Dan terakhir, ada skenario yang paling bikin deg-degan, yaitu transisi beresiko. Bayangin kalau suksesi nanti dipersepsikan publik sebagai langkah dinasti, misalnya ke arah putra Khamenei atau figur yang dianggap nggak punya legitimasi moral politik sekuat pendahulunya. Situasi kayak gini bisa nyulut ketidakpuasan yang selama ini terpendam. Potensi protes domestik bisa naik lagi kayak gelombang 2009, 2019, atau bahkan 2022 waktu kasus Mahsa Amini. Bedanya kali ini momentumnya lebih sensitif karena Iran lagi dihadapin sama tekanan sanksi internasional, harga minyak yang fluktuatif, dan ekonomi dalam negeri yang rapuh. Di tengah kondisi kayak gini, presiden siapapun dia termasuk Pezeshkian sekarang tetap cuma punya ruang gerak yang kecil. Jadi kalau Rahbar baru dianggap lemah atau bermasalah, bisa muncul semacam kekosongan legitimasi. Beberapa analis bilang skenario ini bisa bikin Iran masuk periode turbulensi politik. Bukan berarti langsung jatuh, tapi stabilitasnya bisa terancam, dan itu efeknya bisa kemana-mana dari jalanan Teheran sampai ke peta geopolitik Timur Tengah. Apapun skenario suksesi Rahbar yang terjadi nanti, ada satu hal yang hampir pasti. Posisi Iran di panggung internasional tetap berat sebelah ke timur. Dan itu udah kelihatan jelas di 2025 waktu Iran makin mesra dengan China dan Rusia. Hubungan Iran sama Barat, khususnya Amerika dan Eropa, udah lama tegang gara-gara masalah nuklir, sanksi ekonomi, sampai isu hak asasi manusia. Jadi waktu pintu ke Barat makin ketutup, Iran pilih buka pintu lebih lebar ke timur. China jadi mitra dagang utama Iran, beli minyak dalam jumlah besar bahkan meski kena sanksi.
Rusia juga makin akrab, terutama sejak perang di Ukraina. Iran ngasih dukungan teknologi militer ke Rusia dan sebaliknya Rusia kasih Iran perlindungan diplomatik di PBB. Buat Iran, aliansi sama China dan Rusia itu semacam nafas segar. Karena dengan begitu mereka punya teman kuat yang bisa bantu hadapi tekanan Barat. Tapi di sisi lain, hubungan ini juga bikin Iran makin tergantung pada kepentingan dua negara besar tersebut. Imam Khamenei udah lebih dari 3 dekade jadi arsitek utama Republik Islam Iran. Dari revolusi, perang, krisis ekonomi, sampai diplomasi nuklir, semua jejaknya ngebentuk wajah Iran modern. Kalau nanti Khamenei lengser, menurut kamu Iran bakal makin stabil atau justru meledak kayak bom waktu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.